hari Minggu untuk jemaat yang terkasih. Pada minggu ini adalah minggu ibadah keluarga setelah minggu ketiga setelah Trinitatis. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini melakukan aktivitas atau pekerjaan kita, berjumpa dengan masalah, sukacita, dan bergumul bersama keluarga. Maka layaklah kita menaikkan pujian dengan hati yang dipenuhi sukacita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beritakanlah kepada anak-anakmu dan sekitarmu anugerah Allah yang berkelimpahan dalam hidupmu, yang selalu baru setiap hari. Kita bernyanyi sambil bersalam-salaman. Tuhan adalah perlindungan dan kota benteng kita. Layaklah kita menyaksikan perbuatannya dengan bergiat mengerjakan pekerjaan yang telah diberikannya untuk kita. Musim tidak selalu sama, tetapi kasih Tuhan selalu tetap. Inilah yang memotivasi untuk setia dan menjadi terang dimanapun kita berada. Kita telah memasuki bulan Juli, HKBP mengajak kita menghidupi tema setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendak-Nya. Marilah
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi tema bulan Juli yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup ini, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus memanggil engkau, datanglah, kau yang penuh dengan dosa. Jangan kau abaikan panggilan-Nya, sambutlah Juru Selamat. Mari dengar, mari dengar.
Hukum Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan ke-10. Dengarlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Ya Juru Selamatku, kunjungilah hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tunjukkan padaku kuasa darah-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Kita berdiri di hadapan Allah, Maha Pengasih, yang melihat sampai ke dalam hati kita, hati terdalam. Sebab Amsal 15 ayatnya yang ketiga mengatakan,
Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Karena itu marilah kita menundukkan dan merendahkan diri serta membuka hati kita yang terdalam. Curahkanlah semua dosa pelanggaran terhadap keluarga, istri, suami, anak, orang tua, dan kepada semua teman sesama manusia. Firman Tuhan di Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kami terpanggil menjadi bapa yang berwibawa di tengah keluarga, namun sering tidak tampak wibawa itu dalam pemeliharaan, wibawa keimanan, wibawa pengajar, dan wibawa sebagai sahabat pasangan hidup dan anak-anak. Terkadang kurang akrab dengan teman seiman dan sesama masyarakat. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Amsal 31 ayat 10. Agar kami menjadi istri yang cakap, namun tidak jarang layanan kami kurang sempurna dalam keluarga. Hal-hal penting bagi anak-anak serta mempersiapkan makanan yang baik. Demikian juga menata waktu yang tepat dan keperluan semua anggota keluarga. Kadang kurang waktu untuk bina persekutuan dengan teman seiman, juga dengan masyarakat sekitar karena kesibukan kerja. Ya Tuhan pengasih, ampunilah dosa kami. Belajar dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda, Dalam kemudaanmu, kitab Pengkhotbah. biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kami mengenal diri, bisa saja hanya karena sukacita semasa, kenikmatan sesaat, keindahan yang berubah-ubah di sekitar kami membuat jadi lupa diri. Jauh dari orang tua, muncul niat menolak mereka, asyik bermain-main dengan teknologi komunikasi yang canggih sekarang. Ya Roh Kudus, penghibur, kasihanilah kami. Marilah kita memohon pengampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Pengasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian kita.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Yesaya pasal yang ke-66 ayatnya 10 sampai yang ke-14. Kita akan membacanya secara responsoria. Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai ke-14. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira, dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku Percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat.
Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 6 Juli 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 3 setelah Trinitatis dengan topik khotbah menjadi ciptaan baru. Galatia 6 ayat 1 sampai 18. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 6 Juli 2025 adalah ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia jam 7 pagi dan ibadah bahasa Batak jam 9.30. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan di mana amplop telah disediakan. Dan sesuai dengan hasil pembekalan Parhalado, Senin sampai Selasa tanggal 12 sampai 13 Mei 2025 tentang peningkatan pelayanan melalui ketertiban keluarga dalam ibadah Minggu Keluarga, khususnya dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan. Maka untuk ibadah Minggu Keluarga di bulan Juli, tugas pelayanan dilaksanakan oleh Week 5. 3. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 6 Juli 2025 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahunan dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan disediakan setelah bersalaman di kotak yang sudah. Amplop dapat diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 4. Anak lahir. Hari Jumat 27 Juni 2025 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Rogate Silitonga, Inang Claudia Margareta Boru Silalahi. Alamat Jalan Hak Bakri nomor 45 RT 4 RW 4 Pondok Bambu Duren Sawit dari Week 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 5. Anggota jemaat baru. Mulai Minggu 6 Juli 2025 telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Mampang Saudari Graciela Glorianda Boru Saragi. Alamat Jalan Duren 3 Selatan nomor 28 RT 8 RW 2 Kalibata, Kecamatan Pancoran, masuk dalam Week 3. Pindah dari gereja HKBP Tegal Alur, Resort Kalideres. Kita doakan supaya menjadi anggota yang aktif di gereja kita. 6. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja KBP Mampang yang mana terlampir di dalam warta. 7. Partangyangan Week. Hari Selasa 8 Juli 2025 pukul 19.30 akan dilaksanakan kebaktian Week. Yang pertama di Week 2, pada Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga G. Siahaan Inang Boru Pasaribu di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga D. Manulang Boru Simbolon di Jalan Siaga Bapenas nomor 6 RT 1 RW 4 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan 4. 8. Seminar Transformasi Lansia. Dalam rangka menyambut Parheheon Lansia KBP Mampang Perapatan tahun 2025, maka pada hari ini Minggu 6 Juli 2025 pukul 12 WIB akan dilaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dari Parheheon, yaitu Seminar Transformasi Lansia dengan topik memperkuat nilai transformasi dalam diri lansia dan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan adat, bertempat di Gedung Serbaguna. 9. Kegiatan belajar mengajar katekisasi SIDI tahun ajaran 2025-2026. Pada hari Sabtu 12 Juli 2025 pukul 10 akan dimulai kegiatan belajar mengajar katekisasi SIDI tahun ajaran 2025-2026 bertempat di Konsistori.
10. Kunjungan gerejawi Ina Deborah. Pada hari Sabtu sampai Minggu 12 sampai 13 Juli 2025, Ina Deborah KBP Mampang Prapatan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Cirebon, Distrik 18, Jabartengdi. Diberitahukan kepada seluruh Ina Deborah untuk dapat mengikuti dan mendaftarkan diri melalui Nyonya Manulang Doris Boru Simbolon. 11. Pelatihan atau workshop database dan penyeragaman laporan keuangan. Pada hari Jumat 11 Juli 2025 pukul 13 sampai 17 akan dilaksanakan pelatihan atau workshop database dan penyeragaman laporan keuangan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKBP Jatiwaringin. Kegiatan ini akan diikuti oleh Situa Daniel MH Siagian dan Situa Elvanus Nenggolan. 12. Bazar, Gotilon, dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir di dalam warta. 13. Laporan penerimaan sementara Panitia Gotilon dan Tahun Transformasi per tanggal 4 Juli 2025 di mana terlampir di dalam warta kita. 14. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat kita yang sakit. Yang pertama, Nata Desmanik, Pesta Robert Siaan, Sihol Ambarita, Denri Samosir, Nyonya Silalahi, Situa Emi Borugurning, Situa Agustinus Simanjuntak, Maria Huta Julu, dan Dr. Lia Boru Marbun. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 15. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 17. Keuangan, sebagaimana terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita memulai suatu pelayanan yang baru, di mana saudara-saudara kita, warga jemaat kita ikut serta ambil bagian dalam pelayanan minggu. Dan ini akan berlaku untuk setiap minggu pertama di bulan-bulan berikut. Berharap Bapak Ibu Saudara juga ikut serta nantinya dalam bagian-bagian tersebut. Dan dalam sukacita kita itu, pada Minggu Keluarga di pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Galatia di pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18 dengan topik minggu menjadi ciptaan baru. Saya akan baca dalam terjemahan baru versi kedua. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman kita ini, di zaman yang modern, di zaman yang serba canggih alat komunikasinya, yang bisa menggapai semua daerah, walaupun sampai di tempat yang sepi, di pedesaan bahkan di hutan-hutan sekalipun, tampaknya yang bernama simbol, penampilan, dan kesan luar seringkali menjadi ukuran keberhasilan, bahkan juga mungkin dalam kekristenan seseorang. Jadi tanda-tanda lahiriah, simbol-simbol sedemikian rupa itu menjadi sangat penting bagi dunia sekarang ini. Ada yang bangga karena kreatif dalam pelayanan, banyak followers di media sosial rohani, punya gelar teologi, atau bahkan karena aktif di berbagai program kerja. Inilah di sisi yang berkaitan dengan pelayanan rohani, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, saudara-saudaraku. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah semua itu yang berkaitan dengan simbol-simbol itu
benar-benar mencerminkan isi hati yang sudah diperbarui? Hati loh. Ya, jadi bukan hanya yang lahiriah. Apakah itu semua yang ditampilkannya, yang ditunjukkannya itu sudah mencerminkan isi hatinya yang telah dibaharui? Ataukah kita hanya bermegah di dalam tanda petik kulit luar saja? Ya, hanya penampilan di luar. 2 hari yang lalu entah kenapa saya melihat di televisi, ya saudara-saudara, di Jakarta Fair hanya hitungan 10 menit wajah seseorang bisa diubah katanya, dari yang biasa-biasa tadinya, tapi sebentar sudah berubah wajahnya, sepertinya cerah, ya sedemikian rupa. Wah, cepat sekali saya pikir. Tapi saudara-saudara, dalam surat Paulus di Galatia ini mengingatkan kita bahwa yang penting bukanlah sunat katanya, hal lahiriah atau tidak bersunat, tetapi yang paling penting adalah menjadi ciptaan baru. Sebentar saudara-saudara, ini fokus soal ciptaan baru, karena ada beda tentu dengan manusia baru. Ciptaan baru, new creation, itu dari bahasa aslinya supaya kita bisa bedakan, kritis, kaine. Sementara dalam pemahaman manusia baru itu new self, anthropos kaine. Jadi di sini antroposnya memang dirinya sendiri, itu manusia baru. Tapi ciptaan baru, new creation, itu adalah identitas baru di dalam dan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sementara manusia baru adalah itu di dalam bagian diri kita masing-masing yang terus menerus, kalau boleh kita katakan, awal adalah ciptaan baru, tapi kemudian itu akan terus berkembang sedemikian rupa, dan itulah yang disebut dengan manusia baru. Jadi apa yang dipercakapkan atau yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ini, lihat dulu identitasmu atau statusmu sekarang ini. Apakah status yang sudah berada di dalam Kristus atau tidak? Ya, nanti akan mengikut dengan manusia barunya kalau dia sudah dicipta baru. Terus nanti akan kelihatan, oh inilah yang ditunjukkannya sebagai manusia baru. Saudara-saudaraku, saya ada membaca artikel tentang seseorang yang bernama Rico. Saya tidak tahu, tapi katanya tinggal di Jakarta. Ia aktif di komunitas pemuda gereja, bahkan sempat diundang melayani di beberapa tempat karena branding pribadinya di Instagram sebagai influencer Kristiani. Foto-fotonya saat doa pagi, kutipan rohani, dan pelayanan ke panti asuhan sangat disukai banyak orang. Ya, tren sekarang saudara-saudaraku. Tapi di balik layar, Rico mengalami kehampaan rohani. Ia menyimpan hubungan yang tidak sehat, sering memanipulasi orang demi reputasi, dan pelayanan dijalani bukan karena kasih kepada Kristus, melainkan untuk mencari pengakuan. Sampai suatu saat Rico mengalami kegagalan besar. Dikhianati teman dekat, reputasinya jatuh, dan ia diabaikan oleh lingkaran pelayanannya. Dalam kejatuhan itu ia mulai menyadari bahwa hidupnya
dibangun bukan di atas salib Kristus, melainkan di atas pencitraan. Suatu saat di ruang sunyi ia mulai berdoa dan membaca Galatia 6 ayat 14 seperti yang telah kita baca tadi, dan ini menghantam hatinya. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Direnungkannya sedemikian, saudara-saudaraku, sejak saat itu Riko mulai berubah. Ia berhenti mengejar sorotan, lebih memilih komunitas kecil, tempat ia bisa bertumbuh dan jujur. Lihat perubahannya, saudara-saudaraku. Tadi popularitas, tapi sekarang dia lebih menyukai komunitas kecil, tempat ia bisa bertumbuh. Ia mulai terbuka tentang pergumulannya dan lebih rendah hati dalam melayani. Bukan Riko yang lama, melainkan Riko yang menjadi ciptaan baru. Saudara-saudaraku, hal seperti ini sekarang ini sedang berlaku di jemaat kita ini. Dari tadinya kita sedemikian rupa besar jumlah untuk satu week, tapi tingkat kehadiran kita, saudara-saudaraku, di pertanggiangan week tidak terlalu banyak, hanya sekitar 20 sampai 30 orang. Lalu majelis jemaat berpikir bagaimana untuk mendekatkan semua warga jemaat. Oleh karenanya, ayo kita bagi tugas, karenanya semua sintua sekarang punya kedekatan dengan warganya. Tidak 50 kakak, tapi diupayakan di sekitar 15 kepala keluarga, supaya bisa dekat, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau tadinya mungkin agak-agak komunikasi kita jauh, tapi kita bisa dekat di bawah satu orang sintua yang akan memandu kita dalam kegiatan bersama kita di jemaat. Saudaraku, ini barangkali satu konsekuensi di masyarakat yang luas, masyarakat majemuk, masyarakat yang sering dikatakan bahwa seseorang itu bisa menjadi anonim, tanpa nama, tanpa identitas barangkali, karena dia berada di tempat orang yang sangat ramai. Di mana dia bisa menunjukkan atau di mana dia bisa diperhatikan dengan baik. Saudaraku, kita kembali memperhatikan apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan ciptaan baru itu. Ciptaan baru itu perlu untuk semua. Ciptaan baru itu perlu untuk kita. Dan menurut firman ini setidaknya kita memperhatikan ada 4 hal, yaitu di ayat 12 sampai ayat 13 disebutkan tanda lahiriah tidak menyelamatkan saudaraku. Paulus menegur para pengajar palsu yang memaksakan sunat karena ingin diterima dengan menyenangkan orang lain. Ini bisa kita pahami seperti ini kira-kira Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka kan berlatar belakang Yahudi. Jemaat mula-mula itu kebanyakan. Paulus dengan kawan-kawan yang percaya kepada Yesus Kristus mengajarkan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah keselamatan. Tapi orang-orang tertentu mempengaruhi warga mengatakan harus ada tanda-tanda seperti yang dulu. Harus ada tanda lahiriah, sunat. Lalu mereka menekankan itu bagi orang-orang tertentu, saudara-saudara. Tetapi seperti Riko, mereka berusaha membangun identitas rohani dari hal-hal eksternal, tetapi itu semua rapuh dan cepat runtuh. Apa yang terlihat rohani tanda petik
belum tentu itu yang dibaharui. Apa yang terlihat aktif, belum tentu itu mengakar, saudara-saudara. Itulah yang ditegur oleh Paulus. Ya, bukan tanda lahiriah itu. Kalau hanya tanda lahiriah saja dari hatinya, dari dirinya, belum benar-benar berada dalam Kristus, maka produknya juga nanti, efeknya juga nanti tidak akan membawa sesuatu yang bagus, yang baik. Karena itulah dengan keras bahwa tanda lahiriah tidak menyelamatkan. Tapi Paulus mengikutkan di ayat 14 bahwa bermegah di dalam salib Kristus. Saudaraku boleh bermegah, tapi bermegahnya bukan di tanda-tanda lahiriah, ya, tapi hanya di dalam Kristus. Bagi Paulus satu-satunya yang layak dibanggakan adalah salib Kristus. Itu berarti saudara-saudara, ada kemauan untuk menyangkal diri. Dan kemudian tidak harus populer. Ya, seperti yang kita gambarkan tadi keadaan masyarakat modern kita ini. Dan kalau dia berbicara dengan salib, itu rela untuk menderita demi kasih. Saudara-saudara, ini tantangan yang paling besar. Jika tadi Paulus mengikut sertakan juga, dia telah disalibkan untuk aku, tapi aku juga disalibkan untuk dunia. Seorang yang sudah berada di dalam Kristus bukan hanya melihat dan menikmati penderitaan yang telah diberikan oleh Yesus, tapi untuk kasih menyatakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar, harus juga ada kerelaan untuk menderita. Dan Paulus menunjukkan itu bukan hanya dalam kata-kata, tapi berikutnya juga dikatakannya, aku juga ada tanda-tanda itu, tanda-tanda penderitaan itu dalam diriku. Dan benar, itu kita tahu bagaimana Rasul Paulus dalam pemberitaan kasih Kristus di tengah dunia, dia juga mau menderita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kita juga seperti itu. Ya, di tengah kehidupan kita telah menerima ya apa yang telah diberikan Yesus dengan penderitaannya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak saudara-saudara kita, di antara kita pun banyak yang menderita untuk orang lain. Saya tahu saudara-saudara, ya, ada yang rela mengorbankan apa yang ada pada dirinya, bahkan hartanya pun, waktunya benar-benar ya dikorbankan, sampai kadang menderita soal ya tadi waktu, tentu fisiknya juga, karena memberikan kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Itu melalui kegiatan bersama kita. Dan bermegah dalam salib Kristus itu berarti hidup untuk Allah, bukan untuk citra. Ini perlu kita lihat dan kerjakan saudara-saudaraku di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga di ayat 15, di situ yang menjadi pokok dari khotbah minggu ini. Dan saudaraku, ini harus kita ingat, tampaknya bukan hanya di HKBP, tapi ini semua gereja-gereja anggota sekretaris bersama UM, ya, menjadi ciptaan baru. Paulus menegaskan bahwa yang penting bukanlah status rohani lahiriah, melainkan transformasi batin. Kita dengar tadi, itu adalah perubahan dalam hati kita atau perubahan di dalam diri kita menjadi ciptaan baru. Bukan hanya tampilan yang lahiriah, yang tampilan Kristiani saja, karena ini bisa saja orang menampilkan dengan aksesoris sedemikian rupa saudara-saudara. Ada banyak aksesori kan yang bisa menunjukkan saya adalah orang Kristen, saya adalah ya pengikut Kristus dengan tanda-tanda tertentu. Tetapi
yang paling penting, yang paling perlu adalah di dalam hati kita ini dibentuk ulang oleh Kristus. Atau katakanlah Kristus itu ada di dalam diri kita. Dan memang itu teologi yang kita anut Bapak Ibu Saudara. Sebab ketika kita dibaptis, kita sebenarnya dimasukkan ke dalam diri Allah Tritunggal itu. Dan Paulus mengingatkan kita juga dalam 1 Korintus di pasal 3 ayat 16. Ini sudah menjadi bait Allah. Karena kita sudah di dalam Allah itu. Dan tidak tahukah kamu bahwa dirimu, ya, ini tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Saudara-saudaraku, itulah mereka atau kita yang sudah dicipta menjadi ciptaan baru, saudara-saudara. Dan itu yang membedakan kita dengan dunia, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak menerima Kristus, saudaraku. Oleh karenanya, di tengah-tengah masyarakat yang multi agama, multi budaya, atau kita katakan sering majemuk, serba majemuk, dan juga kota yang serba cepat semua perkembangan, ya, yang kemarin ya masih seperti ini kebiasaan, tapi sebentar tidak lagi, ya, cepat-cepat tampaknya berubah. Tetapi saudaraku, orang yang sudah dicipta baru itu, ya, dia tetap ikut dengan yang kekal, yang tetap, yaitu Kristus. Kristus yang seperti itu kemarin, seperti itu sekarang, seperti itu juga ke masa depan, saudara-saudara. Jadi kalau dunia cepat berubah sedemikian rupa kita lihat, tapi keberadaan kita tetap di dalam Kristus. Loh, berarti kita tidak bisa mengikut zaman? Bisa, tapi kita mengikut zaman itu bukan di aspek-aspek yang berubah-ubah tadi, tapi kita berada di situ bersama dengan Kristus. Kita harus mengubah dunia yang berubah-ubah itu, atau kita bisa mempengaruhi atau menjadi terang di tengah-tengah yang berubah-ubah itu. Oleh karenanya saudara-saudara, menjadi ciptaan baru karena kita berada di dalam Kristus yang kekal, maka kita tidak ikut arus dunia, kita tidak ikut arus yang sering kita dengar, korupsi di tengah-tengah masyarakat yang luas. Tetap jujur dan rendah hati walau tekanan kompetisi sangat tinggi, saudara-saudaraku. Dan inilah bagian penderitaan yang dimaksud oleh Paulus itu juga, ya, bahwa dia mau menderita di tengah-tengah keadaan yang benar-benar menekan. Dan satu lagi saudaraku, mau mengampuni dan melayani. Bahkan walaupun mungkin orang menganggap kita lemah, tapi di tengah-tengah itu kita mau mengampuni serta melayani. Inilah tanda-tanda bahwa kita menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang serba mudah berubah di zaman sekarang ini. Bagian yang terakhir saudara-saudaraku di ayat 16 sampai ayat 18 ini merupakan satu prinsip kasih karunia kepada orang-orang Kristen, hidup dalam prinsip kasih karunia. Ini merupakan penutup dari surat Rasul Paulus, tapi secara khusus ya tentunya berkaitan dengan menjadi ciptaan baru. Dikatakan ya, damai sejahtera dan rahmat turun atas mereka yang hidup menurut kaidah itu atau menurut patokan itu. Patokan yang telah disebutkan tadi amang-inang, saudara-saudaraku, kalau itu ditaati
Inilah patokan hidup sebagai ciptaan baru, dan damai sejahtera dan rahmat akan turun kepada setiap orang yang menerima dan melakoni dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kebahagiaan kita, saudara-saudara. Walaupun di sekitar kita, kalau kita lihat tadi ada kecenderungan begini, atau seperti Riko yang tadi sebentar kelihatan begitu hebatnya, begitu banyak pengagumnya, tapi tiba-tiba anjlok oleh temannya juga, saudaraku. Dimanipulasi oleh temannya. Wah, begitu berat tentu ya penderitaannya. Tetapi saudara-saudaraku, jika kita hidup tetap di dalam apa yang kita pahami dan kita sudah terima sebagai ciptaan baru, tentunya kita akan berpegang seterusnya di dalam Kristus. Apapun bentuk apapun di sekitar kita tidak akan goyah, tidak akan dipengaruhi. Malah sebaliknya, kita yang berada di dalam Kristus, kita memiliki damai, kita memiliki rahmat dari Tuhan. Lalu itu akan bergerak sedemikian rupa, saudara-saudaraku. Dan itulah nanti yang berkembang menjadi muncul dari kita manusia baru itu dalam bentuk, ya, dalam bentuk tentunya hal-hal yang baik yang kita tunjukkan sebagai produk hasil dari ciptaan baru itu. Dan ini memang terus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau menjadi atau ciptaan baru itu hanya terjadi saat kita dibentuk sedemikian rupa, tapi untuk berikutnya adalah manusia baru yang tampak. Wah, ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang berguna, mencerahkan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Saudara-saudaraku, menjadi ciptaan baru, ingatlah, itu bukan soal tren rohani, tetapi ini adalah panggilan hidup. Ini bukan perubahan kosmetik atau hal lahiriah, tetapi ini adalah satu transformasi diri total. Oleh karenanya saudara-saudara, marilah melepaskan topeng-topeng rohani kita jika ada, merangkul salib Kristus dalam hidup sehari-hari, merangkul dan juga tentu memikul. Dan mari berjalan sebagai manusia baru ke depan di tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan dan pencitraan. Barangkali berpikir saudara-saudara, jadi ketinggalan zaman kita ini. Saya yakin tidak. Yang namanya berubah-ubah itu saudara-saudara, itu sifatnya sementara saja. Tapi yang kekal di dalam Kristus itu akan teruji terus seperti emas yang teruji itu. Yang kekal itu akan terus disenangi oleh dunia orang. Dan di dunia ini menjadi terang untuk semua. Karena itu saudaraku, mari kita berkembang dari ciptaan baru yang telah dicipta di dalam Kristus dan hidup menjadi manusia baru di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur di hari ini diingatkan bahwa kami ini adalah ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah dibaharui. Dan ini perlu untuk kami sadari, pahami, dan kami lakoni dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga bertumbuh terus sebagai manusia baru di tengah-tengah kehidupan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami di tengah-tengah kehidupan yang banyak tantangan pergumulan ini. Supaya kami tidak tergoda dengan hal-hal duniawi, tidak tergoda dengan hanya penampilan semata seperti yang dilakoni oleh dunia sekarang ini. Terima kasih Tuhan, berkati kuatkanlah kami semua.
Saat ini juga Tuhan kami mau mendoakan semua aktivitas kami, aktivitas di tengah minggu, baik bersama dengan keluarga, juga dalam pekerjaan masing-masing, supaya kami benar-benar ya Tuhan menunjukkan diri kami sebagai manusia yang telah dicipta baru. Dan melaluinya Tuhan kami juga bisa memancarkan cahaya dari Tuhan. Walaupun mungkin kami akan mengalami penderitaan seperti Rasul. Mereka banyak mengalami penderitaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua keluarga. Berkati Tuhan, teguhkan persekutuan sebagai pasangan suami istri. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, ya Tuhan, izinkanlah mereka boleh berbincang-bincang sebagai esensi dari rumah tangga. Bincang-bincang itu akan menghasilkan suatu kesepakatan yang baik bagi mereka. Jangan hanya berdiam diri. Juga orang tua dengan anak dekatkan ya Tuhan. Sebab kami juga mendengar dan mengungkapkan tadi bahwa orang tua itu adalah pemelihara, imam, guru atau pendidik, dan juga sahabat bagi anak-anaknya. Dan anak-anak pun akan terus bersama dengan orang tua supaya mereka juga terdidik dengan baik dalam komunitas sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga pekerjaan para keluarga supaya mereka tercukupkan dalam kebutuhan sehari-hari. Dan apabila ada yang bergumul Tuhan, berbeda pendapat saat ini, biarlah mereka boleh Tuhan juga berdiskusi dengan para pelayan di tengah jemaat-Mu, sebab para pelayan itulah yang menjadi wakil Tuhan di tengah kehidupan kami bersama. Berkatilah Tuhan para orang tua di tengah-tengah kebersamaan di UEK, supaya mereka juga menggerakkan kebersamaan dengan sesama di UEK masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan, baik di rumah sakit ataupun ada perawatan di tempat khusus di rumah sakit. Kami ingat Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Sihol Ambarita, Amang Denri Samosir, Inang Silalahi Borugurning, Amang Sintua Agus Simajuntak, Maria Huta Julu, Inang Dr. Lia Boru Marbun. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang belum terdaftar di warta jemaat kami. Tapi bagaimanapun mereka Tuhan sekarang ini dalam keadaan lemah, Tuhanlah senantiasa menyertai memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau meneguhkan iman mereka berharap hanya dari Tuhan. Dan berkatilah semua perawatan, pengobatan mereka untuk kesembuhannya. Yang berulang tahun kelahiran ada 11 orang minggu ini, berulang tahun pernikahan ada 5 kepala keluarga. Mereka kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah juga dalam pertambahan hitungan tahun untuk usia, baik usia kelahiran, usia untuk pernikahan, ya Tuhan, berkatilah mereka. Melaluinya tetap ya Tuhan dalam sukacita. Dan ke depan juga atas penyertaan-Mu mereka juga dalam sukacita melakukan pekerjaan, baik pekerjaan secara pribadi dan juga membina rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak yang baru lahir, anak laki-laki dalam keluarga Amang Rogate Silitonga dan Inang Claudia Margareta Buru Silalahi. Berkati Tuhan anak ini menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga juga di gereja.
dan orang tuanya untuk mendidiknya. Kami juga berdoa untuk saudari Graciela Glorianda Burusaragi yang menjadi anggota jemaat baru di HKBP Mampang Prapaten. Tuhan, berkatilah beliau untuk boleh bersama-sama dengan kami aktif dalam semua kegiatan bersama di gereja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan tengah minggu, baik di WEK, demikian juga di kategorial. Melaluinya Tuhan, kami semakin dekat kepada Tuhan dan juga semakin dekat dengan sesama di WEK dan kategori. Terima kasih Tuhan, hari ini pun ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seksi lansia, yaitu seminar transformasi. Kiranya kami boleh berpartisipasi juga ya Tuhan, dan pembicara juga yang akan membawa pengarahan kepada kami semua. Engkau pelihara sehingga kami memperoleh sesuatu transformasi yang baik untuk kehidupan bersama. Terima kasih, kami serahkan Tuhan semuanya. Doa kami ini ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di saat kita bernyanyi, marilah kita menyerahkan persembahan kita. Sungguh banyak kerja. Banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Dengan lemah lembut Tuhan memanggilmu, sambutlah dengan rasa syukur dan hayati selalu panggilanmu, bawa orang lain Tuhanmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Terangmu ke dunia gelap, firman hidup terang keselamatan, memberi pertolongan juga penghiburan bagi orang landa dan sengsara. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan